Demang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, Majalengka kembali terbakar, 20 hektar lahan hangus. Lebih dari 30 orang murid SDN 3 Jati Saguling, Bandung Barat keracunan diduga akibat jajanan aci mini. 1 anak meninggal dunia. Sawahnya kering akibat kemarau. Petani di Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya gagal panen. Sebuah mobil box bermuatan solar terbakar di jalur arteri Jalan Kosambi, Kabupaten Karawang. Pengemudi mobil melarikan diri. Sebuah mobil box yang mengangkut muatan BBM solar di jalur arteri Kosambi, Kecamatan Kelari, Karawang, Rabu lalu terbakar hingga menimbulkan sejumlah ledakan. Belum diketahui penyebab utama terbakarnya mobil. Menurut salah seorang warga yang menyaksikan kejadian tersebut, mobil box melaju dalam kondisi terbakar dari arah Cikampek menuju kota Karawang. Tiba-tiba mobil box bermuatan solar tersebut berhenti di depan sebuah rumah warga. Api yang terus membesar membuat 2 rumah warga nyaris terbakar. Warga sekitar pun terus berdatangan dan membantu memadamkan api. Sopir yang ditahan pun kabur saat lepas dari pengawasan warga. Dari arah Cikampek ke Karawang, terus dari sana juga udah bocor, cuman apinya belum banyak. Apa aja yang bocor kan? Itu yang bocor tuh kompan penampungan solar yang di dalam, dia kan bawa kompan 2 di dalam. Udah itu aja. Bocor terus? Bocor. Mobil ini boxnya ngangkut solar? Iya, ngangkut solar. 2 tangki? 2 tangki di dalam, yang satu bocor yang di bagian depan. Yang di depan itu aja sih. Terus kebakar? Kebakar. Selain mobil apa aja Kang yang kebakar Kang? Oh, hampir rumah juga sih ini. Hampir kena ya? Bagian rumah yang depan aja. Sopirnya kemana Kang? Sopirnya kurang tahu tuh, tadi kita sempat tahan di sini. Berhubung kita sibuk padamin api, kabur, kurang tahu lagi kita. Ada orang satu supir doang. Supir aja? Ya. Luka-luka nggak dia Kang? Enggak sih. Enggak. Petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Karawang yang tiba di lokasi langsung berjibaku bersama warga memadamkan api yang terus membakar kendaraan tersebut. Belum diketahui penyebab pasti mobil terbakar ini. Bahwa ada kebakaran 1 unit mobil dan kami langsung meluncur bersama anggota yang lain. Ini mobil ngangkut apa Pak? Solar atau? Ini kemungkinan ngangkutnya Kayak bahan-bahan pabrik ya. Ya. Berapa unit pemadam yang diturunkan Pak? Untuk unit yang turun ke lapangan ada 3 unit. 2 unit dari Mako Pusat dan 1 unit dari Lagasri, Sabang, Lagasari. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas dari arah Cikampek menuju Kabupaten Karawang dan sebaliknya sempat mengalami kemacetan panjang hingga 5 km. Peristiwa tersebut ditangani oleh unit Laka Polres Karawang. Syamsul Nursyah melaporkan dari Karawang. Kebakaran menghanguskan 20 hektar lahan Taman Nasional Gunung Ciremai, TNGC Majalengka, Rabu lalu. Api diduga berasal dari pembakaran lahan milik warga yang menjalar hingga ke kawasan Gunung Ciremai. Kebakaran hutan dan lahan kembali melanda Taman Nasional Gunung Ciremai, TNGC Majalengka. Kali ini kebakaran terjadi di kawasan Desa Padaherang, Kecamatan Sindangwangi. Petugas gabungan dari BPBD TNI Polri, petugas TNGC, serta unsur relawan berupaya memadamkan api dengan alat penyemprot gendong, jet shooter, karena titik kebakaran tidak bisa dijangkau dengan mobil pemadam. BPBD Majalengka mengatakan, kebakaran di TNGC terjadi sejak Rabu pagi sulit dipadamkan karena medannya. Penyebab kebakaran diduga akibat adanya warga yang membuka lahan dengan cara dibakar sehingga menjalar ke kawasan TNGC.
sangat ada kesulitan, terutama Medan, sehingga anggota kita memadamkan api secara manual hanya dibantu dengan jet super. Untuk titik satu titik Di desa mana Pak itu kebakarannya? di Desa Padaherang. Padaherang. Itu kawasan Gunung Ciremai apa bukan Pak? Betul. Awalnya kita menerima laporan itu kebakaran dari pembakaran lahan warga, tetapi sekarang sudah meluas ke area TNGC. Untuk sementara kita bisa prediksi luasan area terbakar sampai sekarang sudah mencapai 20 hektar. Hingga Rabu petang, api masih belum dapat dipadamkan sepenuhnya. Perkiraan sementara luas area yang sudah terbakar mencapai 20 hektar. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Aksi unjuk rasa mahasiswa yang mengkritisi kinerja pejabat wali kota Tasikmalaya ricuh karena sang wali kota tidak ada di tempat. Massa yang memaksa masuk dihalangi Satpol PP sehingga terjadi aksi saling dorong. Aksi saling dorong tak terhindarkan saat mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI cabang Tasikmalaya mencoba masuk ke dalam gedung Balai Kota Tasikmalaya. Mereka dihadang petugas keamanan yang terdiri dari anggota polisi dan Satpol PP. Bukan tanpa sebab, para mahasiswa ini mencoba masuk untuk bertemu dengan penjabat wali kota Tasikmalaya, CK Virgowansyah, yang saat itu dikabarkan tidak bisa menemui massa aksi dengan alasan yang tidak jelas. Pengunjuk rasa kecewa karena sudah 2 kali mereka tidak bisa bertemu penjabat wali kota Tasikmalaya itu. Padahal para mahasiswa ini membawa sejumlah aspirasi dan evaluasi kinerja penjabat wali kota, seperti masalah kemiskinan, sampah, reformasi birokrasi, dan sejumlah tuntutan lainnya. Mestinya sekarang kami harapkan Pak PJ datang, tapi katanya belum bisa menghadiri. Dan ini setiap aksi pasti seperti demikian. Pasti demikian. Makanya Mas Lisan ini nanti kami sampaikan. Itu gimana responnya ini Pak PJ nggak datang? Ya tentu kecewa lah. Bukan aksi yang mendadak juga, bukan aksi yang pertama juga. Yang pertama mungkin nggak apa-apa. Ini yang kedua kami aksi turun ke jalan lagi-lagi dengan beberapa alasan tidak pernah menghadiri. Tidak mau. Aksi saling dorong seperti apa? Oh iya, mestinya karena kita kan masih kebingungan, masih ambigu terkait kabar yang ada, apakah Pak PJ atau tidak. Kami harap untuk bisa masuk ke dalam dan melihat kenyataan seperti apa, apakah benar ada Pak PJ atau tidak. Tapi nyatanya kita dihalangi, yaitu bentuk kekecewaan kami. Pengunjuk rasa hanya ditemui oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, Teddy Setiadi. Di hadapan massa aksi, Teddy menjawab bahwa dirinya tidak tahu kemana penjabat wali kota pergi, sehingga tidak bisa menemui massa aksi. Jawaban tersebut membuat massa aksi semakin kecewa kepada pemerintah kota Tasikmalaya yang dinilai tak cakap berkomunikasi dengan warganya sendiri. Massa mahasiswa kemudian membubarkan diri. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa memblokir Jalan Tol Jagorawi dan Jalan Pajajaran Kota Bogor pada Rabu sore. Mereka memprotes sikap represif aparat dan pemerintah saat menggusur warga Melayu di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Puluhan mahasiswa dari BEM Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor ini langsung turun mengadang kendaraan di ruas tol Jagorawi Baranang Siang, Kota Bogor, hingga sempat membuat lalu lintas macet Rabu sore. Mereka mengadang jalan sebagai aksi unjuk rasa mengecam penggusuran warga suku Melayu, penduduk asli Pulau Rempang, Provinsi Kepulauan Riau, dengan alasan masuknya investasi asing. Bentrok juga sempat pecah lantaran mahasiswa menolak dibubarkan paksa polisi. Kejadian ini kembali terulang saat mahasiswa berusaha memblokade ruas jalan raya Pajajaran. Saling dorong dan nyaris terlibat baku hantam membuat seorang mahasiswa jatuh terinjak. Massa mahasiswa yang kesal lalu berpindah menutup ruas jalan Pajajaran sambil membakar ban bekas. Dalam orasinya, mahasiswa memprotes sikap represif polisi dan pemerintah saat berupaya menggusur warga di sejumlah daerah, termasuk di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
nggak mau aparat negara yang ada di luar sana, contohnya di Rempang, menindas masyarakat Rempang. Kita nggak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan penggusuran di Pulau Rempang salah satunya. Jadi kita sebagai mahasiswa melakukan tindakan karena bagi kami pemerintah sudah tidak bisa diandalkan lagi. Jadi maka dari itu kami mahasiswa ingin menuntut kepada pemerintah untuk membatalkan penggusuran-penggusuran yang ada baik di lingkup Bogor maupun nasional. Usai menyampaikan tuntutannya, mahasiswa lalu membubarkan diri dengan melakukan aksi jalan kaki menyusuri Jalan Raya Pajajaran. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Puluhan pelajar sekolah dasar di Saguling, Bandung Barat diduga mengalami keracunan makanan setelah makan jajanan aci mini alias cimin di sekolah. 1 korban meninggal dunia. Puluhan murid Sekolah Dasar Negeri 3 Jati Saguling, Bandung Barat terbaring lemah ditemani orang tuanya di ruang rawat inap Puskesmas Saguling. Mereka dirawat karena diduga keracunan makanan. Mereka menderita demam, pusing, mual, muntah, dan diare. Akibat kehilangan banyak cairan, sebagian korban harus diinfus. Tak hanya di Puskesmas Saguling, sebagian korban lainnya juga dirawat di Rumah Sakit Dustira Kota Cimahi, Rumah Sakit Kartini, Rumah Sakit Cahya Kawaluyan, dan beberapa klinik lainnya. Total hingga Kamis siang ada 31 korban murid kelas 3 SDN 3 Jati yang mengalami keracunan makanan. 1 korban diantaranya bernama Nur Sari meninggal dunia. Berdasarkan observasi dan keterangan dari para korban, sebelumnya mereka mengonsumsi jajanan sekolah berupa makanan olahan tepung terigu, yaitu aci mini atau yang dikenal dengan cimin Rabu lalu. Malamnya sejumlah anak dilarikan ke klinik karena mengalami gejala keracunan. Cimin yang berbumbu pedas, tapi itu masih belum pasti penyebabnya. Cuman sekarang tim surveillance dari Puskesmas lagi mengambil sampel makanan. Ini jumlah yang ada yang dirawat di Puskesmas Saguling itu sekitar 13 orang, rawat jalan 9, kemudian yang di rumah sakit Kartini ada 3 orang, RSCK 1 orang, kemudian klinik Asida 1 orang, dan yang meninggal 1 orang di rumah sakit Dustira. Tapi itu punya penyakit penyerta. Saat ini sampel makanan yang dikonsumsi korban telah dikirim untuk diuji di Laboratorium Kesehatan Daerah Labkesda, Dinkes Jabar. Pemerintah Bandung Barat telah menetapkan kejadian luar biasa dalam peristiwa ini. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat.